Sudah, Pak. Yang kita akan bicarakan sebenarnya adalah bukan hal yang simple, bukan hal yang rumit seperti yang kita biasa kita gunakan ya, tapi kita akan ngomongin tentang bagaimana si komputer melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Boleh diingat lagi bahwa kita itu di komputer itu melakukan pekerjaannya hanya bisa dengan cara yang sangat simple sekali, yaitu dia hanya bisa menggunakan apa namanya, angka itu cukup 0 sama 1 saja, jadi nggak ada angka yang lain. Jadi komputer itu semahal-mahalnya komputer hanya bisa membaca 1 dan 0 saja. 1 dan 0, nggak ada yang lain. Ya. Nah, karena dia cuma bisa mendapatkan seperti ini kan berarti kan sederhana banget. Maka kalau kita ngomongin angka 2, kita ngomongin angka 3, angka 4, komputer itu tidak bisa membaca ini. Nggak seperti kita tahu representasinya, kita sudah tahu angka 2, ini angka 3, angka 4. Ya. Semua sudah sepakat. Kalau kita tahu ini ada 2, ada 3, ada 4. Kecuali kita punya kesempatan lain, misalnya kalau di negara lain, misalkan kayak angka Arab, 1, 2, 3, gitu kan. Nah, ini beda cerita. Ya kan? Kita is learning-nya seperti itu. Ini visual. Tapi kalau komputer kan dia ngomongnya 0 sama 1, maka dibutuhkan sebuah aturan agar komputer juga bisa memahami apa mana. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Nah, atau bisa dibilang sebagai ini adalah sampai mana tulisannya? Representasi dari si komputer itu. Jadi komputer nanti akan menerjemahkan angka 2, angka 3, angka 4 atau bilangan biner, bilangan positif dan negatif, ya, positif dan negatif itu secara biner. Nah, kenapa kok biner? Ya, Anda tahu sendiri ya, karena komputer cuma ngomongin cuma 0 sama 1. Maka kita akan bahas itu bagaimana komputer bisa menjumlahkan angka 1 plus 2, 1 tambah 3, 3 itu secara binary. Nah, atau nanti kita bilangnya sebagai representatif dari sisi komputer dalam melihat atau melakukan aritmatika. Oke? Sampai sini nyampe ya. Jadi kita bukan ngomongin belajar yang lain ya, tapi kita ngomongin gimana komputer itu melihat atau melakukan penjumlahan, melakukan pengurangan dan seterusnya. Melihat angka itu saja dia bagaimana. Nah, itu sih. Nah, itu yang penekanan pentingnya di situ. Baik, kita mulai dari dasar dulu karena kita kan sukanya adalah dari awal-awal penjumlahan dulu ya. Nah, kita ngomongin dulu tentang bilangan biner ya. Sudah tahu ya, untuk bilangan biner hanya 0 sama 1. Pertanyaannya, gimana kalau kita akan melakukan operasi matematika atau disebut sebagai arithmetic gitu tadi. Gimana? Kombinasinya cuma ini, 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0. Ingat, ini secara biner, oke? Oke, 0 tambah 0 sepakat ya? 0. Oke, hasilnya. Oke. 0 plus 1, 1. 1 plus 0, 1. Nah, ini yang menarik. 1 plus 1 itu adalah 0. Oke, saya ulangi lagi. 1 plus 1 itu hasilnya adalah 0. Hasilnya adalah 0. Sisa 1. Kemudian, oke, sepakat ya? Semua tahu kan? 1 tambah 1 berapa hasilnya? 1 tambah 1 berapa hasilnya? 2, Pak. 2, oke. Sudah tahu ya? Nah, kalau kita bisa langsung tahu kan, 2. Gitu. Tapi komputer tidak bisa mengetahui itu. 2 itu berapa sih? Itu 2 itu angka apa? Saya tahunya cuma 0 sama 1. Ya, tapi makanya aturan itu kan muncul. Nah, 1 plus 1 ini secara biner dia akan menghasilkan angka 0 sisa 1. Nah, ini saya kasih tabel. Mungkin teman-teman sudah pada tahu nih. Yang misalkan kalau 8 bit ya. 1, 2, berapa lagi di sini? 4, berapa lagi? 8, Pak. 8. Berapa lagi? 16.
16, berapa lagi? 32. Berapa lagi? 64. 64, berapa lagi? 128. 128. Oke, cukup sampai sini dulu ya. Nah, kita masuk ke representatif yang paling simpel dulu. 1 tambah 1 kok 0, Pak? Sisa 1. Nah, ini ngomongnya sisa 1. Padahal kita tahu 1 tambah 1 adalah Tadi putus, Pak. 1 tambah 1 itu tadi, Pak. Oke. Masuk ke sini lagi. 1 tambah 1 itu kan 2. Secara harafiah kita tahu 1 tambah 1 2. Nilainya 2. 1 barang tambah 1 barang jadi 2 barang kan gitu ya. Komputer nggak bisa itu. Nah, dia tahunya itu. Nah, representatifnya adalah menggunakan angka binary ini. 1 tambah 1 0 sisa 1. Gimana cara mendeteksinya gini? 1 tambah 1 sama dengan 0. Sisanya 1 taruh sebelah kiri. Nah, kalau ini saya masukkan ke dalam angka binary yang mempunyai value, masing-masing 1 bitnya punya value ya kan. Aktif 1 maka nilainya 1. Aktif 2 nilainya totalnya 3 gitu kan. Tahu yang ini ya? Atau ada yang belum pernah tahu? Ada yang belum pernah tahu? Ini serius saya tanya nih. Ada yang belum pernah tahu? Agak lupa, Pak. Oh, agak lupa. Namanya bilangan apa itu namanya? Tabel apa tuh namanya itu? Jadi sistem bilangan yang ada di komputer itu dia menggunakan yang seperti itu. Jadi setiap nilai bernilai 1 dia punya punya nilai setiap bitnya. Jadi tidak tiba-tiba dia ada dan dipakai gitu ya. Maka ini contoh aja deh. Kalau misalkan 4 bit deh, 4 bit. 1 0 1 0. Nilainya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Berapa nilai desimalnya? 10, Pak. 10. Dapat dari mana? 2 tambah 8. 2 Ya. 2 ditambah 8. Oke, beritahu ya. This is value-nya, ya kan? Poinnya di sini. 1 2 4 8 16 dan seterusnya. Jika binary-nya ini bernilai seperti ini, maka Anda konversikan seperti itu. Jadi sudah tahu ya, konversi bilangan? Masih ingat ya? Dikit, ingat. Oke, sudah dikit ya. Nah, kita kembali ke 0 plus 1 tambah 1 sama dengan 0. Sisa 1. Jadi nggak boleh hilang nih sisa satunya. Loh. Nanti begitu soalnya. Nanti nilainya adalah, prosesnya adalah begitu. Kita coba. 1 tambah 1 sama dengan 0 sisa 1. Sisanya taruh samping ya. Di samping. Jadi 1 0 ya. Bacanya 1 0 atau dari kanan 0 1 gitu. Nah, kalau ini direpresentasikan ke desimalnya, maka akan mendapatkan 1 dan 0. Berapa sih nilainya? Berapa nilainya? Kalau 4 bit berarti kan kayak gini. Berarti kalau 4 bit 0 0 1 0. Ini kan? Nilainya berapa? 2. Jadi bisa kan? Komputer bisa memahami ini nanti? Harusnya bisa karena dia sudah tahu kalau 1 tambah 1 itu harusnya 2. Tapi nggak bisa, dia akan menjawabnya 0 1. Nah, gitu. Karena kan jawabnya harus juga biner kan, nggak mungkin 2 dong, ya. Nah, kita sudah punya konversinya. Jadi representatifnya seperti itu. Komputer melihat itu seperti itu. Nah, satu lagi, ini yang terakhir ya. Jadi aritmatikanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 itu 1, sisa 1. Harusnya berapa nilainya? Kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ini, ya sorry. Ini nilainya berapa secara harafiah? 3. 3, betul ya? Maka kita coba di sini 1 tambah 1 tambah 1. Sini 1, sisa 1. Nah, kalau ini kita masukkan ke dalam konversinya, maka muncul seperti ini. 4 bit 0 0 1 1. Berapa angkanya? 3. Yes. Nah, ini ya. Ingat-ingat. Ini caranya kita ngomong itu. Kenapa kita bilang saya kasih dulu ini? Karena nanti ujung-ujungnya nanti kita akan buatnya seperti itu semua nih. Jadi semua berbasisnya dari sini 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 0 dan seterusnya. Ketemunya nanti di situ. Pak, ada nggak nanti 1 tambah 1 tambah 1 gitu? Itu sama. Ada nggak yang kayak gini? No, Mas. Nggak ada. Ini cukup pakai 3 aja. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya.
Nah, kita ngomongin secara aljabar matematik 22, 19, 41, nanti ngomongnya kan kayak gini kan. Secara caranya kayak gini kan, 9 ditambah 2, 11, sisa 1, ya kan? 9, siapa? 1 tambah 2 tambah 3, itu 4. Ini kan, nah, kalau di binary seperti ini. 0 tambah 1, 1 tambah 1, berapa tadi? 0, sisa 1, 1 tambah 1, 0, sisa 1, ya kan? Terus ini 1 tambah 1, 1 tambah 1, 0, sisa 1. Nah, ini ada sisanya 1. Ya. Dan ini ke berapa nilainya? Harusnya konversinya sama. Benar ya? Oke. Oke, lanjut. Nah, kenapa ada bisa begitu? Nah, kalau secara alamnya kan kita ngomongnya disimpan kan? Disimpan kan? Yang disimpan itu, ya yang disimpan tadi, ya, tadi 22 tambah 19. Ya kan? 1 sama 41. 9 tambah 2, sisa berapa? Ada yang pernah menghitung kayak gitu nggak ceritanya? Disimpan 1 atau bilangnya sisa 1? Simpan Pak biasanya Pak. Simpan 1, oke. Iya. 9 tambah 2, 11. Ambil satuannya, simpan 10-nya di sini, ya kan? Disimpan 1. Nah, disimpan yang di sini yang dimaksud, itu nanti representasinya disebut sebagai, carry out. Ya, carry out. Nah, carry out ini dipakai 1 ditambah 2 ditambah 1, di persamaan di sini, atau di penjumlahan yang di sebelah kiri sini, 2 tambah 1, plus 1 di sini yang hasil disimpan tadi, itu disebut satunya, itu disebut sebagai carry in. Jadi, nanti kalau dalam penjumlahan aritmatika di binary seperti itu, nanti ada yang namanya carry out, ada yang namanya carry in. Di mana carry in itu adalah hasil dari penjumlahan atau perhitungan dari sebelumnya. Carry out adalah hasil sisa dari perhitungan. Baik, saya ulangi lagi ya. Carry out itu hasil sisa dari perhitungan. Carry in adalah hasil perhitungan sebelumnya yang digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Saya ulangi. Boleh saya ulangi? Atau sudah paham? Ulangi, Pak. Saya ulangi ya. Nah, nanti kita ngomongin carry in sama carry out soalnya dulu. Contoh, saya contohin ini. 22 tambah 19 nih sama nih. 2 tambah 9 itu adalah 11. Yang kita gunakan adalah 11. Nah, 1 di sini itu adalah sum-nya, hasilnya. Nah, sisa 10-nya di sini atau angka satunya itu yang disimpan menurut kalian tadi itu menjadi carry out. Nah, ini carry out namanya. Hasil sisa dari perhitungan sebelumnya. Baik. Kemudian kita melakukan perhitungan selanjutnya kan? 2 dengan 1, benar ya? 2 dengan 1. Kita ingat, kita punya nilai simpan yang tadi 1. Nah, saat kita menggunakan nilai simpan dari hasil sebelumnya, dari hasil sini, itu disebut sebagai carry in. 1 tambah 2 tambah 1. 4. Nah, 4 di sini tetap sebagai sum. Oke? Sudah dapat ya? Nah, mana yang carry in, mana yang carry out, mana yang sum. Nah, kenapa? Di mesin di dalam komputer itu ingat ya, di dalam komputer itu hanya ada mesin penjumlah. Mesin penjumlah. Ingat-ingat ya. Mesin penjumlah. Nggak ada pengurangan, Pak. Nggak ada. Adanya mesin penjumlah. Perkalian nggak ada. Nggak ada. Adanya mesin penjumlah. Ya. Jadi penjumlahan. Oke. Nah, jadi kalau kita bahas ini masuk ke dalam cek connect ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut. Saya minta tolong diverifikasi terus ya. Saya mau minta tolong diverifikasi terus. Oke, jadi
nanti modelnya nanti seperti ini di samping ya. Jadi sisanya dan sebelahnya nanti menjadi sebagai carry in sama carry out. Jadi kalau kita melakukan penjumlahan di sebelah sini, maka hasil yang kecil di sini atau di sininya itu menjadi carry in atau carry out. Contohnya tadi 1 tambah 1, penjumlahannya di sini nanti mendapatkan hasil 0. Nah, sisa 1 ini adalah carry out. Nah, ternyata di sebelahnya juga melakukan penjumlahan yang sama. Ini ya. 1 lagi misalnya. Maka penjumlahan di sini yang satu yang di sini menjadi carry in-nya penjumlahan yang ada di sini. Nah, hasil dari sini menjadi carry out lagi. Dan seterusnya gitu ya. Menjadi carry out dan carry in seterusnya. Jadi untuk biner bisa disebut sebagai fixed point atau number ya, sebagai bilangan titik mengambang, floating point juga, atau sebagai bilangan titik float atau floating number. Kalau fixed point dia sudah pasti, kalau dia masih floating point. Iya Pak, lanjut Pak. Okay. Bilangan fixed point biasanya dia sebut sebagai bilangan bulat. Jadi kita bisa tahu bahwa fixed point itu kayak angka 2 dan seterusnya. Sedangkan bilangan floating point biasanya adalah nilai pecahan. Ya, bilangan pecahan. Operasi aritmetik yang melakukan penjumlahan dan sebagainya biasanya adalah sederhana dan memerlukan perangkat keras yang sedikit. Jadi sirkuitnya minimum kalau dia menggunakan fixed point. Jadi 2 tambah 2, 3 tambah 3, tapi berbeda nanti kalau ngomongin 0,5, min 7 plus 7, misalnya seperti itu, nanti akan menggunakan sirkuit yang agak sedikit sulit dan lebih kompleks. Nah, tapi pada floating point dia punya keuntungan. Ya, dibandingkan terhadap bilangan fixed point, dia punya keuntungan. Pertama adalah nilai maksimum atau minimum yang dapat dipresentasikan dengan representasi bilangan poin lebih tinggi daripada fixed point. Jadi poinnya nilainya lebih tinggi gitu ya. Representasi bilangan float point lebih akurat dengan operasi aritmatika. Kenapa? Karena kalau misalkan ngomongin 0, berarti lebih detail ya daripada Anda ngomongin 1 saja. Ternyata yang lebih tepat itu adalah 1,7. Tapi kalau di bilangan fixed point nggak bisa. Ya kalau 1 ya 1. 1 ya 1. Intinya gitu. Jadi nggak bisa diganti-ganti lagi gitu ya. Karena namanya juga fixed point. Jadi nggak bisa. Gitu ya. Baik, sebentar ya. Lanjut Pak. Oke. Representasi data masih ada ngomongin konsep tipe datanya, yaitu ngomongin kardinal 0 sampai 1 sampai 2, terusnya side number. Side number berarti yang dipakai adalah dari negatif sampai positif. Jadi min 1, 0, 1 dan seterusnya. Ada number sekian ya, ini number. Kemudian ada karakter, ada string, ada boolean. Boolean itu adalah ngomongin true dan false, dan berapa struktur gabungan 6 tipe di atas. Ya, nanti beberapa banyaknya situ ada. Ngomongin lebar, nggak kebaca ya, sorry, ini salah warna saya. Masih kelihatan? Kelihatan Pak, aman. Baik, kalau kita ngomongin panjangnya itu ngomongin tentang bit, byte, word, double long word gitu ya. Bit itu seperti yang kita tahu 0, 1 dan seterusnya. Byte itu adalah berupa berapa byte ya, ukuran tertentu. Kemudian word itu adalah kumpulan dari byte. Byte itu kumpulan dari bit. Oke, bedakan antara bit dan byte dan word ya, double long dan seterusnya itu berarti double seterusnya. Kemudian storage bit order. Storage bit order. Jadi bagaimana dia menyimpannya? Ya, menyimpannya nanti ada 2 ya, dari mulai most dan least significant bit atau yang biasa disebut sebagai MSB dan LSB. Most itu apa? Bit yang paling kiri ya, 1001. Nah, 1 ini adalah most. Kalau yang terakhir itu adalah less gitu ya. Oke? Nah, tag. Oke, kemudian yang lanjutnya, tag itu adalah grup dari beberapa yang sudah di-identify. Ada error detection, nanti ada coercion atau yang kita biasa kemarin sebut sebagai parity bit. Oke. Ada 3 macam bilangan positif dan sistem bilangan yang akan kita pakai, positif dan negatif. Besar dan tandanya seperti ini, sign dan magnitude.
ya. Yang pertama ada komplement pertama, yang selanjutnya adalah komplement kedua. Yang seperti apa? Ini. Sign-nya adalah positif 7. Nih. Untuk komplement pertama itu adalah positif 7 juga. Komplement kedua positif 7. Tunggu dulu. Ini dari mana, Pak? Dari binary-nya. Ya, karena representasinya kan untuk binary ya. Lihat 0, ya dari sebelah kanan itu adalah 0, 1, 2, 3 ya. Jadi saya sini. Maka Anda bisa baca 0111 kalau kita tadi terjemahkan ke dalam desimal ya 1 tambah 2 tambah 4 itu 7. Correct? Sama ya? Sama betul? Ya, jadi untuk bilangan positif Anda nggak perlu khawatir mana yang two complement sama two complement, Pak. Jadi yang kita pakai ada first complement dan yang kedua adalah two complement, second complement. Nah, untuk masalah nilainya positif itu nggak masalah karena nilainya sampai mana urusan? Itu Pak, positif nggak? Positif. Perlu komplemennya Pak. Komplemennya ya, baik. Baik, jika nilainya adalah positif, maka komplement 1 dan komplement 2 itu sama. Nilainya sama. Ya, ini sama. That's right. 0, 0, 0, 0 itu 0, 0, 0 juga. 0 juga. 0 juga. Tapi akan berbeda pada yang sign. Yang ada apa namanya tandanya yang bernilai negatif. Kalau pertanyaan nilai negatif, maka first complement akan menerjemahkan yang sedikit berbeda. Ya, min 7, min 8. Ya kan? Kemudian tiba-tiba sini ini secara sign ya, secara sign itu secara yang kita tahu. Min 6 misalnya. Min 6 binary mana? Negatif? Nilai negatif? Binary, Pak. Binary. Jadi sampai di jika binary-nya seperti ini ya, untuk yang sign magnitude yang kita tahu adalah negatif 6, maka komplement pertamanya adalah min 1. Jadi kalau kita yang tahu yang secara kita tahu adalah min 6, yang kita biasa baca itu min 6, tapi di komputer yang menggunakan itu dia menerjemahkannya sebagai min. Ya, nggak apa-apa. Saya mengkonfirmasi udah connect atau belumnya aja gitu ya. Saya akan tanya seperti itu terus. Tolong dikonfirmasi. Oke. Dari ketiga sistem itu, bit yang paling kiri jika nilainya 0, maka menyatakan positif. Bit paling kiri jika nilainya 1 itu menyatakan negatif. Maka itu sebabnya Anda bisa lihat poin ini, poin min 0 itu adalah min 1, 1, 1, 1. Nah, ini ya. Ketahuan ya? Oke, jadi lihat aja yang posisinya negatif atau sign yang kita tahu itu adalah negatif. Di sini itu nilainya adalah 1, 1, 1, 1. Oke? Pak, ini untuk 4 bit ya, untuk 4 bit. Kalau 8 bit ya berarti nanti paling ujung ya. Representasi positif itu menyatakan identik untuk semua sistem. Jadi oke ya, tadi saya sudah sebutin bahwa kalau nilai positif nggak masalah. Nah, kalau negatif baru terjadi variasi. Nah, itu dia. Representasi integer, secara matematis, sistem bilangan biner bisa digunakan tanda minus dan predict point di dalam komputer. Di dalam komputer hanya ada bilangan 0 dan 1 untuk merepresentasikan semua angka. Jadi, kalau ngomonginnya 3,7, 0,11, 1,22/7 gitu ya. Itu kan bilangan ini nggak bisa masuk nih. Dia ngomongnya nanti 0, sekian. 1,13 sekian gitu ya. Yang di situ. Jadi negatif 3, negatif 4 itu nggak bisa tuh. Ya, karena komputer hanya bisa ngomongin 0 sama 1. Nah, contoh aja bentuknya jika seperti ini. Negatif 1, 1, 1, 1, 1. Ini nggak ada manfaatnya nih. Ini kan mau menjelaskan angka ini dengan yang ini. Ya kan? Dipisah dengan poin di sini. Oh, nggak bisa nih. Nggak ada manfaatnya. Kenapa? Komputer harus memberikan sign angka ini, tanda ini, satu bit lagi, misalkan, atau beberapa bit, dan ini juga untuk beberapa bit lagi. Harus ada penanda itu juga. Nah, ini dibayangkan gitu. Loh, kenapa begitu, Pak? Jika penanda itu, kita ngomonginnya adalah 1, maka jika lebar datanya adalah 4 bit, mau tidak mau tetap dikirimkan tetap 4 bit, walaupun nanti 3 bitnya nggak digunain, cuma 1 bit yang nyala misalnya. Tapi tetap akan membacanya sebanyak 4 bit juga. Intinya gitu. Nah, ini contoh kalau yang registrasinya 8 bit. Nah, ini sudah saya kasih tahu ya tadi ya. 0, ini 1, ini 41, ini 128, 25, 55, nggak masalah. Karena apa? Karena
positif nilainya, ya kan? Konversinya gampang. Nah, mulai timbul kalau ngomongnya masalah, nah, komputer tidak ngenal tanda minus. Ini nggak tahu dia nggak tahu tanggal minus. Kalau untuk minusnya pokoknya, maka diperlukan side integer tadi, notasi sign atau side magnitude untuk itu. Maka bila dikit pada posisi terkiri adalah sebagai sign, sebagai penanda, maka 0 di bilangan tersebut dianggap sebagai positif, 0. Nah, 1 bilangan tersebut Oke, lanjut. Lanjut, Pak. Sign magnitude untuk representation one complement atau first complement. Jadi pertama, komplement pertama. Jadi kesepakatan pertama yang didapat dari itu. Didapat dari mengurangkan 2n-1, yaitu 111 dari bilangan 4 bit. Ya, dari bilangan 4 bit. Jadi kalau ngomongin 7 itu sama dengan 1, gampangnya gini aja. Balik aja, Mas. Dibalik 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 sama 1. That's it, min 7. Apa kan? Jangan kalau 1, 0, 1, 0, 1, maka ini kan 1 dengan 4, 5 ya. Nah, kalau kita ngomongin 5 berarti min 5-nya berapa? 0, 1, 0, 1. Dah, gitu. Min 5. Gampangnya gitu. Tapi ingat, sign pertama adalah di awal. Dan two complement itu didapat dari mana? Didapat dari menambahkan bilangan 1 pada representasi dari komplement pertama. Jadi misalkan kalau ngomongin tadi 7, nah 7 untuk komplement pertama adalah 1 min 7 ya, tambah 1 jadi 1001 representasi untuk min 7. Gitu. Dan begitu juga yang untuk positifnya. Itu ya. Oke, jadi sudah tahu ya bedanya. Bedanya komplement pertama, cara melihatnya adalah dengan cara mengurangkan bilangan 2n-1 yaitu dari 111 dari bilangan 4 bit. Simpelnya adalah tinggal dibalik saja. Angka 2 dan seterusnya jadi seperti ini. Gampangnya gitu ya. Kalau Anda memasukkan rumusnya, silakan. Loh, itu dari mana, Pak? Ya, ini aja. 1111 dikurangi dengan 1 gitu ya. Ketemunya sih. 0, 1, 1, 1. Jadinya ini. Ya, itu gampangnya dibalik aja gitu, harus gampang gitu. Komplement pertama, komplement kedua, komplement pertama tambah 1. Selesai. Ya. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Gimana cara menjumlahkan? Nah, ini tadi sudah aturannya sudah saya kasih tahu, aturannya sign magnitude ya, penjumlahan. Sign-nya tidak dijumlahin. Ingat tandanya nggak dijumlahin. Yang ada 1 min 7 tambah min 7, min-nya tambah min gitu. Pas enggak kayak gitu ya. Buang carry out dari MSB. Buang carry out berarti dari yang ada itu ya. Hasilnya itu sebenarnya dijumlahkan, nggak dipakai. Hasil sen sama dengan hasil penambah. Udah ini dong. Ya, contoh ini 5, 1 tambah 1, 0, sisa 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 0, 1, 1 tambah 1, 0, 0, 1, sisa 1, dan seterusnya. Period, dibuang. 8. Menambahnya gitu. Min 10 tambah min 3 nih. Ya. 1, 1, ini 10 ya. Ini tanda sign-nya nih. Sign-nya nggak dijumlahin ya. Sign-nya nggak dijumlahin. 1, 0, 1, seterusnya dapat 13. Untuk penjumlahan. Oke? Perhatikan sign tidak dijumlahkan. Jadi kalau nanti ketemunya min 1, min 7 misalkan tadi ditambah min 7 gini. Ya udah, ini nggak dijumlahin nanti. Apa? 0. Ya, sorry. Yang nggak dijumlahin yang ini, sign-nya. Penandanya yang nggak dijumlahin. Saya Bapak udah ya, bisa dijumlahin jadi 0 di sini. Itu? Oke, ini untuk pengurangan aturannya sama, sign-nya juga sama, sign-nya berbeda, ubah soal ke penjumlahan. Jadi kalau A min B, maka menjadinya A plus min B. Kenapa? Karena mesinnya adalah penjumlahan. A plus B menjadi A min min min. Enggak harus ya. Ini boleh juga.
A sama plus B, ya sudah sama-sama plus kok, nggak usah dirubah harusnya bisa, gitu ya. Oke, ini salah satu contoh min 6 dan seterusnya. Ini ya. Nanti saya juga share ini kok, nanti di apa namanya di waskitanya saya share. Nah, bisa belajar lagi di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini satu lagi ada disebut sebagai overflow ya. Overflow itu di mana tidak bisa menunjukkan sign yang sebenarnya. Jadi tidak karena apa? Karena kekurangan dari data yang ada. Misalkan 4 bit ya. 4 bit ternyata hasilnya melebihi dari itu, maka disebut sebagai overflow. Karena tidak bisa memberikan representasi yang sebenarnya. Nah, kalau menggunakan to complement, dia tidak perlu menggunakan sirkuit pengurangan. Ya, hanya ada penjumlahan. Nah, ini yang sering dipakai oleh komputer modern saat ini menggunakan adalah to complement. Maka itu sebabnya kalau 7 dikurangi 2, yang terjadi adalah 7 ditambah negatif 2. Nah, jadi di situ. Ini itu contoh soalnya, 3 tambah 4, ini 3, ini 4, maka dapatnya hasilnya 7, maka 5 dikurangi 7, ya, min 7 ditambah dengan 5 ditambah dengan min 7. 5 tambah min 7. Itu adalah. Lanjut? Oke, Pak, lanjut. Oke, saya lanjut aja. Overflow sudah saya jelasin prosesnya carry out tadi ya. Nah, proses adder yang disebut sebagai penjumlahan itu ada di ALU ya. Dengan diselesaikan bagaimana dengan cara switch elektrik. Jadi pertambahan dari 2 buah digit binary bit dilakukan oleh elemen ALU yang disebut sebagai adder. Jadi mesin penjumlahan, mesin perhitungannya itu hanya ada mesin penjumlahan, yaitu adder itu tadi. Ada 2 jenis adder. Yang pertama adalah half adder dan yang kedua adalah full adder. Full adder, half adder dulu, menambahkan 2 binary digit dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry off. Hasilnya itu ya. Input ada 2 macam, yaitu X, Y, dan outputnya adalah berupa sum dan carry off aja. Hasil carry off tidak diikut ditambahkan. Oke, ini tidak. Perhatikan. Menambahkan 2 binary digit dengan hasil berupa pertambahan dan sebuah carry off juga, itu sama. Kemudian inputnya ada 3, yaitu X, Y, dan carry in. Nah, carry in itu adalah output berupa sum, outputnya berupa sum dan carry out. Hasil carry off juga ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Jadi carry off yang di sini yang jadi carry in itu adalah dari carry off yang perhitungan selanjutnya. Tapi kalau half adder dia tidak ikut ditambahkan pada perhitungan selanjutnya. Diabaikan. Nah, mesinnya seperti ini. Inputnya tadi kan seperti itu. Full adder. XY misalkan 0 ya, dan 0 misalkan di sini 1 ditambah 0 tadi carry-nya berapa untuk aja 0 gitu ya, di add tadi 1 tambah 0 berapa hasilnya 1, berarti masuknya keluar 1. Ada ke carry off-nya ada berapa 0. Nah 0 yang di sini dilakukan lagi untuk penjumlahan yang selanjutnya. Oke, 2. Lanjut, Pak. Oke, sampai mana tadi ya? Tadi ini mesinnya seperti ini ya. Dia ada logikanya di sini ya, ada logikanya. Carry in, carry out-nya nanti masuknya di situ. Jadi kayak gitu ya. Jadi 1 tadi yang hasilnya dari yang sebelahnya dipakai untuk yang sini. Ini untuk full adder ya, untuk full adder. 1 ditambah di sini juga misalkan 1 tambah 1 lagi, 1 tambah 1 tambah 1, 1 sisa 1. Nah, ini carry out-nya di sini. Jadi carry in dari perhitungan setelahnya. Baik, seperti itu. Urutan prosesnya sudah saya sampaikan di sini. Kemudian ada satu lagi proses pengurangan. Ya tadi pengurangan itu masukkan jadi komplementer tadi. Dirubah dulu. Yang awalnya jadi 2 dikurangi 3, maka 2 ditambah dengan min 3. Di komplement dulu. Diganti. Ya. Ini untuk latihan, perkalian dan bagian. Nih. Kalau perkalian, ya, untuk bilangan unsigned yang nggak ada tandanya itu atau positif semua bisa dilakukan secara manual kan, tadi papan tulis sudah ada. Ini adalah slide untuk offline ya sebenarnya, tapi komputer mempunyai untuk partial product. Nah, partial product itu apa? Ini yang dikalikan, ini yang mengali, ini pengalinya. Nah, ini yang dikalikan ya. Nah,
Misalkan ini 11 tambah 13. Ini multiplicand, ini multiplier. Kemudian ini produknya di sini. Dia menggunakan, kalau menggunakan kertas, nanti seperti ini. Tapi kalau di dalam yang disebut sebagai partial product tuh ini ya, prosesnya ini loh, partial product. Nah, produknya itu adalah hasil, ya. Product is the result. The result from this arithmetic-nya. Nah, itu. Nah, ini sudah ada di sini efisiensi. Oke, saya kira ini sudah mau jam 3 ya. Oke. Perkalian to complement itu pakainya bilan sign, dan nanti Anda pelajari sendiri ya. Ini banyak sekali ya. Itu sebabnya kenapa saya minta kelompok itu untuk jelasin dulu ya. Biar saya nggak terlalu banyak untuk ngomongin teori-teorinya. Nah, ini nanti saya share saja buat kalian. Semoga nanti membantu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu?